Madrid menang dibantu wasit, Dortmund menang dibantu tiang gawang. Di video kali ini aku akan bahas terkait dengan kenapa seharusnya Munchen dan PSG lah yang harusnya masuk ke final, bukan Dortmund ataupun Madrid kayak gitu. Jadi tolong ditonton video ini sampai akhir agar nggak jadi misunderstanding ataupun nggak jadi miskomunikasi kayak gitu. Oke? Gini, kita bahas PSG lawan Dortmund dulu gitu. Ya, di video sebelumnya aku udah bilang ya PSG dan Munchen seharusnya nggak ada di final gitu. Alasannya udah aku jelaskan bla 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 bla. Tapi bisa aja bukan PSG dan Munchen yang masuk ke final karena ya kita nggak tahu memprediksi pertandingan kan nggak bisa. Misalnya blunder lah, kartu merah lah, dapat penalti 3 kali lah, atau dan lain sebagainya, pemain lagi out of form lagi dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, kalau kita bahas dari PSG, ya kalau aku bilang dari leg pertama sampai leg kedua memang lagi bau aja PSG-nya gitu loh. Beberapa di leg pertama mereka kena tiang 2 kali. Leg pertama kan mereka kena tiang sekali, oke? 2 kali. Di leg kedua mereka kena tiang mungkin ada 3 kali. Jadi ya selain memang PSG dan Dortmundnya memang main ya, kalau aku bilang kedua tim ini sama-sama nggak layak masuk final sih sebenarnya, karena secara komposisi pemain, secara permainan ya semi-semi tak tarkamnya Eropa lah gitu kalau menurut gue, karena bermainnya itu oportunis pragmatis, bukan bukan UCL yang ingin kita lihat lah, yang main cantik, yang main satu dua sentuhan, yang jarak pemain itu dekat. Ya murni karena aku mau nonton PSG lawan Dortmund, murni karena ingin lihat Mbappe aja kalau aku bilang. Ya memang Mbappe terisolir, beberapa kali terisolir karena memang nggak dapat supply juga ya. Karena Dortmundnya di akhir-akhir babak pertama, apalagi setelah mereka cetak gol, sampai akhir pertandingan mereka bisa dibilang bermain middle ataupun low block kayak gitu kan. Jadi menyebabkan Mbappe nggak banyak dapat ruang kayak gitu, karena padahal dia sudah ditempatkan di posisi aslinya loh sebagai winger kiri gitu, yang artinya Mbappe butuh banyak ruang untuk bisa mencetak gol lah kayak gitu. Yang dipasang di depan Gonzalo Ramos. Ini Gonzalo Ramos pun agak loak juga kalau aku bilang. Adalah cukup 2 sampai 3 peluang yang seharusnya kalau striker top itu gol kayak gitu. Tapi ya kembali lagi kalau ngelihat Mbappe itu gimana ya? Kalau ngelihat Mbappe itu nguasai bola, ngelihat Mbappe itu dapat bola, enak aja nengok satu sentuhan dia, first touch-nya. Kemudian Mbappe bukan tipe pemain yang suka gocek-gocek kayak siapa ya? Kayak Vitinha, kayak kayak Havi-nya Barcelona. Yang nggak, bukan tipe pemain yang kayak gitu, lebih kepada dapat bola passing, kecuali memang dia nggak punya pilihan untuk passing, baru dia dribbling ataupun berusaha untuk melewati 1 lawan 1 kayak gitu. Belum lagi kalau kita bahas Dembele main jelek. Ya aku udah berapa kali bilang aku nggak begitu tertarik dengan Dembele. Dembele ini satu egois, kedua first touch-nya jelek, visinya juga jelek, kemudian sering cedera juga. Jadi aku nggak begitu tertarik dengan Dembele kayak gitu. Ya tapi kalau kita kembali lagi ke pertandingannya gitu ya, kayak aku bilang, bisa-bisa aja prediksi itu salah karena apa, banyak faktornya. Kayak aku bilang pemain lagi out of form, kemudian ya kayak aku bilang nggak ada yang bisa memprediksi kan, Mbappe depan gawang kayak gitu nggak gol gitu, nggak ada yang bisa memprediksi kan. Kemudian kena tiang lagi, tendangan Vitinha kena tiang juga dari luar kotak penalti. Jadi kalau menurutku sih nggak fair. Kalau ya memang aku salah untuk memprediksinya, tapi ya itulah bedanya orang yang nonton sama orang yang hanya nonton cuplikan ataupun hanya nonton live score. Itulah bedanya, kita bisa melihat layak nggak tim ini menang. Apakah Dortmund layak menang? Ya nggak layak juga sebenarnya. Layaknya dari sisi apa? Nggak ada layak-layaknya. Apakah PSG layak menang juga? Nggak layak juga. Jadi ya kalau aku bilang ya semi-semi tarkamnya Eropa lah kayak gitu. Jadi kalau menurutku pribadi sih, kalau dibilang apakah layak dua tim ini main di final, ya nggak layak juga menurutku gitu loh. Nah, sekarang pertandingan yang seru di atas kertas gitu. Pertandingan antara Munchen lawan Madrid. Di 30 menit awal, permainan itu menurutku enak lah untuk ditonton. Tidak pragmatis, tidak oportunis. Madrid menyerang, Munchen juga menyerang. Tapi ya kembali lagi kayak aku bilang, Munchen ini bukan Munchennya Hansi Flick atau Nagelsmann yang 5 tahun terakhir yang mainnya itu menyerang. Tapi Munchen era Tuchel ini lebih bermain ya sedikit pragmatis lah kayak gitu. Lebih lebih menghalalkan segala cara, tanda petik, cara
menghalalkan segala cara yang legal dan yang baik lah kayak gitu. Bukan tipe tipe permainan yang menyerang ke depan terus kayak gitu. Lebih kepada mereka juga nggak segan-segan untuk low block, dan terbukti tadi malam mereka low block dan bahkan nggak ngepres kayak gitu loh. Nah, sekarang kan pertanyaannya, ya aku salah karena misalnya Madrid menang 2-1 ya. Sekarang gini, kita lihat golnya Davis, keren. Oke, keren golnya Davis. Dia caping ke kanan, kemudian dia shooting pakai kaki terlemah dia dan gol. Nah, ya sebenarnya itu udah killing the game sebenarnya. Itu kan golnya di menit-menit ke 60 ya, 60 atau 70, 60 ya, 60, kemudian direspon sama Ancelotti, masuklah itu Modric, masuklah Camavinga, kemudian terakhir masuklah Jose Lu gitu loh, yang hanya mencetak 2 gol gitu. Nah, apakah gini, sebelum itu memang Madrid bermain lebih bagus daripada Munchen dalam artian mengkonversi peluang. Mereka lebih banyak ketika mereka menyerang, pasti mereka bisa bisa melepaskan satu shot kayak gitulah, kurang lebih satu shot. Nah, kalau Munchen ketika megang bola nggak bisa muter-muter di situ-situ aja kayak gitu kan. Jadi kalau aku pribadi, ya sebelum golnya itu kita lihat gol pertama. Menurut kalian, apakah kalau misalnya gol pertama itu nggak terjadi, gol kedua itu akan terjadi? Nggak juga kalau aku bilang. Ya, kapan sih kita lihat Neuer blunder kayak gitu? Kan mungkin pernah, cuman kan jarang gitu. Itulah yang aku bilang. Ya, memprediksi pertandingan ya bisa-bisa aja. Cuman nggak bisa memprediksi pertandingan yang kalau misalnya ada blunder lah, kartu merah, penalti dan lain sebagainya seperti yang sering gue bilang gitu kan. Nah, inilah yang terjadi di pertandingan lawan Madrid. Kita nggak pernah malah kita melihat Neuer kayak gitu blunder ya. Memang bolanya agak sulit di apa ya, karena bolanya knuckleball ya, bola yang mantul kayak gitu kan. Jadi ya kembali lagi, ya memang salahnya Neuer. Kiper seberpengalaman sehebat Neuer atau musik terkenal Neuer seharusnya nggak melakukan hal tersebut gitu ya. Bang, satu sama kayak gitu. Nah, kemudian gol keduanya ya sah kayak gitu, walaupun di call offside setelah cetak gol, tapi sekarang memang nggak ada offsetnya di situ gitu loh. Nah, yang jadi pertanyaan, yang jadi perdebatan kan adalah golnya si De Ligt yang dianulir gitu. Nah, yang bikin aku aneh adalah gini, VAR, adanya VAR itu untuk mereview kejadian yang ada di lapangan, oke? Maka dari kejadian yang boleh ada review itu apa aja? Possible red card, oke? Kemudian offside, yang kemudian goal, kemudian udah tiga itu aja sih kalau nggak salah. Kemungkinan kartu merah, kemudian penalti, kemudian offside, dan kemudian gol. Golnya itu masuk atau enggak di goal line teknologinya kayak itu. Nah, sekarang yang jadi permasalahan adalah seharusnya kan wasit membiarkan dulu permainan, dibiarkan aja dulu permainan, ketika sudah bola sudah mati dalam tanda petik baru direview melalui VAR. Apalagi ini berkaitan dengan peluang. Nah, yang terjadi tadi malam itu adalah wasit ketika bola itu di apa loh, di kotak penalti loh gitu. Artinya advantage untuk si ini kan, si Munchen kayak gitu. Tapi bahkan bola itu nggak mengenai pemain yang dikatakan offset gitu. Kenanya si Eder Militao kalau nggak salah. Yang anehnya bola itu masih hidup gitu, masih hidup tapi udah di call offside kayak gitu. Kenapa nggak dibiarkan aja bolanya mati dulu? Kalaupun nanti itu gol, kita lihat reviewnya. Mungkin juga offside karena mungkin bedanya tipis-tipis juga antara badan si pemain terakhir Munchen dan juga badan terakhir pemain Madrid gitu. Yang bikin anehnya kenapa di call offset dulu? Kenapa di call offset terlebih dahulu? Kenapa nggak dibiarkan aja gitu? Apakah offsetnya sah? Ya sah, offsetnya sah gitu loh. Tapi golnya nggak sah. Karena apa? Sudah di call offset terlebih dahulu. Jadi nggak bisa dilihat VAR karena sudah di call offset duluan sama hakim garis dan sama wasit di lapangan gitu. Jadi kalau menurutku agak aneh juga gitu. Makanya aku bilang ya hal-hal kayak gini cobalah kalian bayangkan kalau misalnya Neuer nggak blunder, oke? Neuer nggak blunder kemudian golnya De Ligt itu disahkan. Apakah Madrid yang akan lolos? Ya nggak juga gitu kan. Tapi walaupun begitu, apakah Madrid layak lolos? Ya layak. Kalau bilang secara peluang yang mereka dapatkan ya sangat layak untuk menang. Jadi ya kita lihat aja besok final membosankan Madrid lawan Dortmund gitu. Aku nggak yakin besok mainnya itu pertandingan itu cukup menarik kayak tahun lalu City lawan Inter gitu kan agak sedikit membosankan kan finalnya gitu. Nah, ini nanti
finalnya Madrid lawan Dortmund ya kita lihat gitu loh. Apakah pertandingannya semenarik itu, yang aku nggak yakin gitu. Dortmund tahu sendiri mainnya kayak gitu. Madrid apalagi gitu. Tapi kalau Madridnya juara juga luar biasa kalau aku bilang. Mereka bermain satu musim full tanpa striker nomor 9. Tapi mereka bisa juara Copa del Rey, oh enggak, Super Copa, mereka juara La Liga, kemudian juara Liga Spanyol. Menurutku ya luar biasa main manajemen dari si Ancelotti kayak gitu. Jadi tapi kalau aku kembali bilang, kalau misalkan Neuer itu nggak blunder, kemudian gol delik disahkan ya, Munchen yang lolos kan kayak gitu. Tapi kembali lagi, ya kalau dibilang apakah Munchen layak lolos, nggak layak juga. Peluangnya juga, mereka juga bermain bertahan seperti yang aku bilang di video sebelumnya kan. Artinya ya apa yang aku bilang itu nggak salah kali kayak gitu. Semuanya yang aku katakan itu benar. PSG akan menang kalau bla 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 bla. Oke, Madrid akan menang kalau bla 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 bla. Munchen kalau menang bla 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 bla. Udah aku bilang, tapi akan lagi berjalannya pertandingan kita nggak bisa prediksi, penalti lah, blunder lah, kartu merah lah, kemudian pemain out of form lah, nggak ada yang bisa kita prediksi. Jadi kembali lagi, ya kalian boleh ngebully aku karena aku salah, nggak ada masalah sih sebenarnya, itu hak kalian gitu. Oke. Bagi kalian yang suka silahkan di subscribe, di komen, di like. Bagi kalian yang nggak suka ya nggak apa-apa, di skip aja. Oke, terima kasih, semoga terhibur.